Karena memang kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi masjid untuk tempat-tempat yang biasa dikunjungi itu masih ditutup. Dan di belakang sahabat semuanya tahu inilah Masjid Adas. Masjid Adas. Kita kan nggak boleh masuk ya Kak Fitria. Ya karena sejak adanya pandemi corona, jadi masjid di sini ditutup sementara. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya akan normal kembali dan Masjidil Haram dibuka. Amin. Dan jemaah haji ataupun umroh bisa pergi lagi ke tanah suci. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asma TKW Arab Saudi. Apa kabar semua sahabat-sahabatku? Insya Allah tentunya pada sehat semua, selalu dalam lindungan Allah dimanapun Anda berada. Nah sahabat dan teman-teman, di pagi hari ini saya mau share ke sahabat semua tentang Masjid Adas yang ada di Kota Taif. Sebelum saya melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke sosial media agar saya Asma tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Nah sahabat dan teman-teman, yuk ikutin terus gimana perjalanan saya di Masjid Adas ini dan gimana sejarah-sejarahnya. Nah ini saya ditemani oleh Kak Fitria Denava. Halo, assalamualaikum. Kita akan pergi ke masjid yang ada di Kota Taif dan sekarang sudah berada di Masjid Adas. Iya, nah ini. Dan ini juga ditemani oleh ini YouTuber baru dari Jeddah. Halo, Zainal Nafisa. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi subscribernya Kak Asma TKW Arab Saudi, jangan lupa mampir ke channelnya Zainal Nafisa. Dukung terus channelnya kita berdua biar selalu membagi informasi atau tentang Kota Taif. Ya. Pokoknya ikutin terus ya sahabat. Ada pohon delima. Oh ini katanya sahabat ada pohon delima. Pohon rumman ya, tapi Iya. sayangnya udah nggak berbuah. Udah nggak berbuah ya. Bukan musimnya mungkin ya Kak Fitri ya. Ayo kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya ucapkan selamat datang untuk rombongan dari sahabati yang dari kota Jeddah, dan alhamdulillah sekarang kita berada di suatu tempat yang disebut dengan perkampungan Adas. Apabila kita mengunjungi suatu tempat tidak mengetahui sejarahnya, maka niscaya tempat yang seperti ini di Indonesia sangat banyak. Namun kenapa di musim haji, termasuk barusan lihat banyak yang ziarah, apalagi di musim umroh, karena tempat ini ada sejarahnya. Ini salah satu tempat yang subur yang ada di Kota Taif yang pernah dijaga oleh salah satu budak yang satu-satunya pada waktu Rasulullah berdakwah di Kota Taif yang memeluk Islam. Namun sebelum saya menjelaskan sejarah tentang Sayyidina Adas, saya akan menjelaskan daerah sekitar ini karena kita langsung ke tempat perkebunan ini. Di Kota Taif itu dijuluki sebagai Bustanul Mekah. Jadi selain tempat bersejarah, Taif itu juga dijuluki sebagai Bustanul Mekah. Bustanul Mekah itu kebun atau taman dari kota Mekah. Kenapa demikian? Karena kota Taif itu adalah salah satu kota yang subur. Menurut riwayat, Nabiullah Ibrahim pernah berdoa mudah-mudahan di tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu adalah daerah Arab, ada daerah yang subur, dia berdoa yang banyak buah-buahannya, dan insya Allah jawaban dari doa Nabiullah Ibrahim itu adalah kota Taif ini. Kenapa saya bawa ke tempat perkebunan ini? Supaya menjadi referensi atau gambaran atau bukti kepada sahabat-sahabat semua bahwa di daerah yang tandus, di daerah yang gersang, ternyata ada daerah yang subur. Kita bisa buktikan dengan adanya pertanian yang seperti kita lihat sekarang. Salah satu ciri dari tanah yang subur yaitu dengan adanya pohon pisang. Pohon pisang ini tidak bisa hidup kecuali di daerah yang lembab.
Jadi memang kota Taif itu adalah daerahnya lembab. Dan nanti kita bisa lihat di tempat perkampungan Addas itu bukan hanya tanaman yang ciri khas dari Arab Saudi seperti delima atau anggur atau tin, tapi ada tanaman yang ada di Indonesia ternyata hidup di sini, seperti pepaya, seperti mangga, dan salah satunya pisang yang kita lihat. Oleh sebab itu nanti kita langsung menuju ke Masjid Addas dan saya akan ceritakan sejarah dari Masjid Addas. Jadi daerah sini adalah perkampungan Addas. Siapakah Addas? Mari kita lihat nanti di masjidnya. Iya, Oke? terima kasih atas penjelasannya Bisa kesana enggak? Kang Faiz. Bisa. Bisa semua hati. Khas. Insyaallah. Nah, ini sahabat. Saakam antar subuh kita. Saakam subuh. Coba. Subuh. Badin saakam Bayan khalas. saat nas. Saidnas. Khalas saakam. Itnas khalas. Itnas. Badin ijitane wala la. Saat nas liji. Oh, saidni. Dia katanya mulai subuh datang jam 12 Coba istirahat. dar bagom. Oh, Saarba'as subuh. Masya Allah jam 4 katanya sampai jam 12 nanti baru jam 4 datang lagi katanya. Iya. Isi semua hadis. Alah khas. Khas. Salat. Masya Allah. Mungkin kam rati dia nih laman sul. Itu lagi maaf ya tuh. Ah, Sih ada ijar. ijar. Hada art inti ijar. Iya. Badin itfa bisahar wala bisana. Ijar war syar ya alf khamsa. Sahabat, ini bayarnya. Umar. Setiap kullu sahar wala kullu susana? Sana 30 Allah. Katanya ini sahabat satu tahunnya 30.000 rial. Kalau Saudi Indonesia berapa sahabat salam? Sekitar 100 juta ya. Tuh kayak Indonesia. Ayo ke sana yuk. Ayo, syukran Muhammad, syukran. Seru banget nih, terasa kayak di Indonesia itu. Iya sahabat salam. Tuh, semuanya hijau-hijau semua ya sahabat. Nih kayak di Indonesia banget. Soalnya apa ini tanah-tanahnya berkotak-kotak ya Kak Fitria? Udah dipetak-petak Oh jadi ini sahabat katanya di kontrak ini tanahnya ini satu tahunnya katanya 30.000. Kalau uang Indo berapa Kak Fitria? Kalau harga kalau di krus Indonesia 30 itu lebih dari 100 juta ya? Ya tergantung tukaran sekarang kan? tergantung dolar nah itu. Iya, pokoknya ikutin terus ya sahabat sampai Asma selesai. Bijinya itu kalau setelah dibuka itu bagus untuk laki-laki. Cuman kulitnya Buat siapa kalau kulitnya Pak? kulitnya buat ibu-ibu. Jadi nanti kalau beli rumah, beli delima, bijinya kasih bapak-bapak, kulitnya Kasih ibu-ibu. dan kita bisa lihat ini salah satu contoh bangunan Taif terdahulu masih belum menggunakan besi dan belum menggunakan semen. Ini masih kayu. Tapi masya Allah ya sampai sekarang masih utuh, masih bagus gitu. Padahal itu nggak pakai besi ya, Kak Fitria. Terus nggak dicor kan? Enggak. Oh masya Allah. Ini sahabat lihat sendiri, nggak dicor, nggak pakai kawat, semuanya ini alami dari bangunan zaman dulu. Sekarang kita masuk ke persis perkampungan Addasnya. Kita bisa lihat yang saya ceritakan tadi, ini ada pepaya, Iya, ini ada sahabat. jambu, ada tin. Seperti di Indonesia banget ya ini. Ini buah anggur ya. Ini kalau di musim umroh biasanya banyak yang berkunjung sampai antri di jalur itu. Wow, ini pepayanya lebat banget. Ada pohon pepaya. Tuh. Dan ini yang saya bilang bukan masih ini sahabat salam. Ini masih tidak menggunakan semen ya, masih tanah liat masih tuh. tanah Buktinya tuh lihat tuh. Wow. Tuh. Tapi ini Masih ada tanah semennya liat. nih, Pak. Nah, sekarang diperbaiki atasnya. Iya, di atasnya itu diperbaiki tapi mengkhawatirkan juga ini takut roboh ini. Wow, iya itu sahabat salam udah mateng. Udah matang. Pak. Iya. Tapi tidak boleh ngambil ya karena belum ada. Pohon tamur. Iya Kak Fitria tuh. Masya Allah, tabarakallah.
ada Saya baru pertama kali. Nah, ini sahabat, Masya Allah ya, ini menggunakan tanah liat. Jadi karena memang kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi masjid untuk tempat-tempat yang biasa dikunjungi itu masih ditutup. Dan di belakang saya ini adalah tempat pembudidayaan tanaman hias. Karena kenapa? Karena memang di kota Thaif itu daerahnya seperti di Indonesia, tropis, tidak terlalu panas di musim panas, sehingga memang cocok untuk budidaya tanaman hias. Termasuk salah satu tanaman hias adalah pisang. Jadi di sini pisang mahal harganya, karena ini di ekspor ya, diimpor dari luar negeri untuk memang dibudidayakan di sini. Nanti bisa naik semua, kita bisa lihat di sini ada tanaman-tanaman seperti cemara, seperti bunga mawar dan sebagainya. Namun sebelum ke sini, saya mau jelaskan dulu tentang Masjid Ad-Das. Kalau boleh tahu Ustadz, Masjid Ad-Das itu posisinya di mana sih? Masjid Ad-Das di belakang kita. Oh, ini sahabat katanya di belakang Nanti kita bisa lihat juga dari depan dengan angkat kamera aja. Siapakah Ad-Das? Jadi ada, jangan sampai salah ya, ada Masjid Abbas. Masjid Abbas nanti kita kunjungi juga. Ada Masjid Ad-Das. Siapakah Ad-Das? Ad-Das adalah salah satu budak satu-satunya yang memeluk agama Islam pada waktu Rasulullah berdakwah di kota Thaif. Jadi saya sedikit menceritakan supaya ini ada gambaran bahwa kota Thaif itu adalah salah satu bukti bagaimana perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya, yaitu tepatnya yang terjadi di kota Thaif ini. Salah satunya sejarah tentang Masjid Ad-Das ini. Setelah Rasulullah merasa tidak aman di kota Mekah dengan meninggalnya dua orang tercintanya, yaitu seorang paman yang membantu Rasulullah dari segi keamanan, Abu Thalib, dan setelah meninggalnya Siti Khadijah, seorang istri yang sangat membantu Rasulullah dari pendanaan dakwah. Dengan meninggalnya kedua orang tercintanya itu, akhirnya Rasulullah berpikir untuk meninggalkan kota Mekah karena sudah tidak nyaman lagi di kota Mekah. Kenapa kota yang dituju adalah kota Thaif? Jadi perlu diketahui sahabat-sahabat semua, ada 3 tempat yang paling bersejarah bagi Rasul selama di Arab Saudi. Nomor 1, kota Mekah tempat kelahirannya. Nomor 2 bukan Madinah. Kota nomor 2 yang paling bersejarah bagi Rasul adalah kota Thaif. Namun karena di kota Thaif ini Rasul mengalami kegagalan total, sehingga Rasulullah akhirnya hijrah ke kota Madinah. Kenapa saya mengatakan kota kedua yang paling bersejarah bagi Rasul itu adalah kota Thaif? Karena Rasulullah kecil itu dibesarkan di kota Thaif. Rasulullah pernah dibelah dadanya di kota Thaif. Dan Rasulullah pertama kali keluar dari kota Mekah setelah merasa terancam, yaitu pergi ke kota Thaif. Rasulullah kecil ada di kota Thaif, yaitu sesuai dengan sejarah bahwa Rasulullah dibawa oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus itu namanya, Sa'diyah itu daerah Bani Sa'ad, yaitu yang ada di kota Thaif. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya berpikir untuk keluar dari kota Mekah. Kenapa kota Thaif yang dipilih terlebih dahulu bukan Madinah? Karena Rasulullah memiliki kenangan dengan kota Thaif, yaitu Rasulullah pernah dibesarkan di sini, dan memang jaraknya dari kota Mekah ke kota Thaif lebih dekat dibandingkan dengan kota Madinah. Dengan susah payah Rasulullah berkunjung ke kota Thaif. Rasulullah tidak bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar, dan yang lain. Rasulullah hanya bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah, yang tujuannya supaya tidak diketahui Rasulullah akan meninggalkan kota Mekah, sehingga tidak ada kecurigaan dari Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena pada waktu itu memang Rasulullah direncanakan ingin dibunuh di kota Mekah. Akhirnya Rasulullah menggunakan dengan jalan kaki berdua melewati gunung-gunung seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu lewati kemarin. Dia setelah sampai di kota Thaif tidak langsung berdakwah,
tapi Rasulullah masih minta izin dulu kepada ketiga anak petinggi yang ada di kota. Nah, ini pembudidayaannya kita bisa lihat sendiri, sahabat salam nih. Ini blueberry, ini inap ya. Jadi ada inap itu anggur, kalau ini enap. Berarti onap sama enap beda. Inap sama enap Ini beda. tempat pembudidayaan buah-buahan ya. Ya ini kata saya kan dijual ya, pisang itu taruh di pot tuh coba. Pot iya pisang loh. hanya di Sama Saudi. Kak Fitria. Biar sahabat semuanya tahu Iya. inilah Masjid Adas. Masjid Adas. Kita kan nggak boleh masuk ya Kak Fitria. Ya karena sejak adanya pandemi corona, jadi masjid di sini ditutup sementara. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya akan normal kembali dan Masjidil Haram dibuka dan jemaah haji ataupun umroh bisa pergi lagi ke tanah suci. Amin. Terima kasih doanya Kak Fitri. Jadi intinya kesimpulannya setelah Rasulullah sampai di kota Taif, ternyata Rasulullah tidak diterima dengan baik oleh orang Taif. Bahkan Rasulullah dilempari oleh orang Taif dengan kalau di kota Mekah ya, kalau di kota Mekah Rasulullah hanya dilempari pada waktu ingin melaksanakan sholat. Tapi di kota Taif ini Rasulullah setiap dia melangkah dilempari terus oleh orang Taif. Bahkan menurut riwayat ketiga anak dari petinggi yang ada di kota Taif ini mengerahkan seluruh penduduk Taif dari yang kecil sampai yang besar untuk melempari Rasulullah. Zaid bin Harithah selaku anak angkat atau selaku teman yang dibawa oleh Rasulullah selalu berusaha melindungi Rasulullah. Diriwayatkan juga pada waktu itu saking beratnya penyiksaan yang diberikan oleh orang Taif kepada Rasulullah, seandainya kamu melihat Zaid bin Harithah, yaitu teman yang diajak oleh Rasulullah, maka niscaya kamu tidak akan mengenalinya. Saking banyaknya luka yang dihadapi oleh Zaid bin Harithah. Darah sudah mulai mengalir. Penyiksaan terus dilakukan oleh orang Taif. Dan pada akhirnya Rasulullah berkata kepada orang Taif, "Ya Bani Thaqif," katanya. "Ya wahai masyarakat Taif." Bani Thaqif itu adalah masyarakat yang menghuni kota Taif pada waktu itu. "Ya Bani Thaqif," katanya, "kalau kamu tidak mengizinkan saya berdakwah di kota Taif ini, tolong izinkan saya keluar dari kota Taif ini." Ya Rabbi, ya Allah. Rasulullah bukan tipe orang yang mudah menyerah. Berarti kalau Rasulullah sudah menyerah, saking beratnya, saking besarnya penderitaan yang dialami oleh Rasulullah. Apa jawaban dari orang Taif? Tidak bisa Muhammad, kamu sudah masuk ke kota Taif ini, tidak bisa keluar kecuali dalam keadaan mati. Namun Rasulullah dibantu oleh Allah melalui musuh Rasul juga. Ada salah satu pendapat dari Bani Thaqif yang berbeda. Ada salah satu orang mengatakan, "Jangan bunuh Muhammad di sini," katanya. Muhammad itu dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itu dari dulu memang terkenal dengan militernya yang kuat. Karena kenapa? Abu Jahal itu Quraisy, paman Rasul. Abu Lahab Quraisy. Jadi kata yang satu ini, kalau Muhammad dibunuh di sini, orang Quraisy akan menyerang kita, katanya. Jadi lebih baik kita bikin tobat saja sehingga Muhammad tidak kembali lagi ke kota Taif. Pada waktu itu, menurut sejarah semua pintu gerbang ditutup di kota Taif ini dan hanya ada satu gerbang yang dibuka, dan di gerbang itu sudah berjejer para orang-orang kekar, para argojo yang ada di kota Taif ini. Kanan dan kiri, menurut riwayat sekitar 2 kilo pada waktu itu, kanan dan kiri di musim panas. Dan orang Taif mengatakan, "Muhammad, kalau kamu ingin keluar dari kota Taif ini, silahkan lewati gerbang itu." Rasul tahu dengan darah yang sudah keluar, dengan capek yang sebelumnya sudah dialami, penyiksaan yang sebelumnya sudah dialami. Rasul tahu kalau saya melewati gerbang ini, saya akan dianiaya. Tapi Rasulullah berpikir, kalau saya tidak melewati gerbang ini, masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan ajaran Islam. Akhirnya Rasulullah bersama Zaid bin Harithah melewati gerbang tersebut, dan benar, di baris pertama Rasulullah dipukul dari kanan, jatuh ke kiri, diterima dari kiri, dipukul lagi, didorong, dibangunin lagi. Dengan luka yang sebelumnya belum sembuh, Rasulullah masih disiksa lagi. Melihat perlakuan itu, malaikat Jibril tidak menerimanya. Sehingga malaikat Jibril dan malaikat yang menghuni gunung di kota Taif ini mendatangi Rasulullah, dan beliau berkata, "Ya Rasulullah,
kalau Rasul mengizinkan akan saya angkat 2 gunung yang ada di kota Taif ini, akan saya hujankan kepada Bani Saqif sehingga tidak berbuat aniaya lagi. Nah, ini sahabat, akhirnya ini sudah selesai Asma review di Masjid Adas. Nah, sahabat, di sebelah sana itu ada Masjid Ali, karena Asma nggak bisa masuk ke sana karena nggak ada tempat parkiran mobil. Ya, Dan Kak kita Fitria akan melanjutkan ke masjidku. Tentunya ini hari benar-benar sangat istimewa mungkin untuk Kak Asma ya, karena Iya. kita wisata religi di Kota Taif. Iya, Saya betul. Fitria Adena undur diri. Asma TKW Arab Saudi juga mundurkan diri. Sampai di sini saja dari Masjid Adas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.